luar kota ya. Jadi lupa bawa chargernya ya. Mudah-mudahan kita sempat ya. Nanti kalau Bapak otomatis keluar berarti baterainya habis ya. Nah, tapi Bapak coba singkat saja ya. Ini kita akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum pidana dengan ilmu pengetahuan lainnya ya. Soalnya ilmu pengetahuan lainnya itu kalau kita terkait dengan hukum pidana itu banyak ya. Ilmu sosial ya. Misalnya ada kriminologi, ada viktimologi ya. Kemudian bisa juga itu ilmu psikiatri kehakiman gitu kan ya. Nah, misalnya psikiatri kehakiman itu kan berkaitan dengan ilmu forensik ya. Artinya ilmu forensik yang objeknya itu adalah kejahatan ya. Nah, makanya kan di dalam pembunuhan misalnya itu ahli forensik itu sangat diperlukan. Seseorang ini mati karena apa? Ya. Itu juga misalnya apakah karena dia diracuni, ya. Kemudian jenis racunnya ini apakah dia mati ini karena racun atau tidak, itu menentukan ya. Nah, apalagi kalau misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas misalnya ya. Misalnya terjadi kecelakaan lalu lintas, korbannya dirawat di rumah sakit, ya. Setelah dirawat di rumah sakit, kemudian korbannya meninggal. Nah, ini nanti berkenaan dengan penerapan pasal. Misalnya di pasal 310 ayat 1 itu kecelakaan biasa, ya. Ayat 2 itu mengakibatkan luka, ya. Ayat 3 itu mengakibatkan luka berat, ayat 4 itu mengakibatkan mati. Nah, sekarang kalau misalnya korban tadi tabrak tadi luka, ya, misalnya lukanya di kaki, ya. Nah, kemudian lumpuh, lalu meninggal, ya, seperti kasus apa itu? Ada yang YouTuber itu kan, ya. Nah, itu kan dia perlu diselidiki. Matinya itu apakah karena faktor luka tadi atau bukan gitu ya. Misalnya dia luka, kemudian patah kakinya, dibawa ke rumah sakit, lalu dioperasi, lalu kemudian meninggal. Nah, ini yang bisa menentukan apakah korban ini nanti mengalami kecelakaan hanya di luka berat, atau misalnya mengalami yang mengakibatkan kematian. Ini hanya ahli forensik nanti yang bisa menentukan, ya. Nah, karena nanti ahli forensik akan menjelaskan kalau kata ahli forensik bahwa meninggalnya ini adalah karena faktor kakinya patah tadi yang kemudian berakibat ke hilangnya nyawa. Nah, berarti ini pasal yang digunakan adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas ya. Kecelakaan yang mengakibatkan orang meninggal. Tapi kalau kata ahli forensik tidak ada hubungan, artinya gini, menurut ilmu kedokteran bahwa kaki patah itu tidak menjadi penyebab misalnya orang ini meninggal. Lalu apa penyebab lainnya? Ya, jadi kita tidak tahu ya, karena kan itu kehendak Tuhan ya. Tapi kalau menurut ilmu kedokteran ya, ilmu kedokteran pada umumnya misalnya, artinya standarnya bahwa patah itu tidak akan mengakibatkan, tidak akan berpengaruh kepada hilangnya nyawa misalnya, terhentinya detak jantung misalnya, tidak ada pengaruhnya misalnya. Nah, maka pasal yang digunakan adalah pasal yang mengakibatkan luka berat. Nah, ini pasalnya nanti beda, ya. Pasalnya beda. Nah, begitu juga nanti di dalam santunan
Raja juga akan membedakan. Berarti korban ini mengalami luka berat yang mungkin santunannya sekian, tidak semuanya ya. Kalau meninggal kan lebih tinggi. Nah, ya. Nah, jadi ini kita orang hukum tidak bisa memahami ya. Nah, tidak bisa. Termasuk misalnya ahli IT misalnya. Ya, ahli IT. Apakah misalnya tindak pidana di dalam IT ini misalnya gini. Misalnya ada orang yang tiba-tiba dia mengupload foto yang dilarang gitu. Lalu dia katakan punya saya dihack, Pak. Punya saya diretas. Nah, ini yang hanya bisa membuktikan ini nanti adalah ahli IT. Setelah diselidiki forensik digital ya. Forensik digital itu nanti ini memang diretas atau tidak? Lihat tokoh-tokoh nasional itu yang kemudian tiba-tiba ya ya misalnya contohnya dulu Adlizon yang kemudian melek katanya bukan saya ya saya diretas misalnya. Atau yang lain misalnya ini diretas. Nah, ini ahli IT yang akan bisa menentukan ini diretas atau tidak. Nah, itu ahli di digital forensik. Artinya HP kita tuh nanti di forensik. Nah, begitu kita orang hukum tidak bisa menentukan ini palsu tidaknya. Kalau nanti ada ilmu ya ilmu forensik juga, tapi ini berkaitan dengan berkaitan dengan pemalsuan tanda tangan. Nah, itu ada di kepolisian punya yang namanya laboratorium forensik. Dia bisa menelaah, bisa meneliti apakah tanda tangan ini palsu atau tidak dengan cara membandingkan. Ya, katanya dari dari cara kita itu akan menentukan ya hembusan nafas, tarikan nafas, gerakan tangan itu akan menentukan. Walaupun kalau kita lihat kita buat spesimen ya atau contoh tanda tangan itu 5 saja, kita lihat pasti itu beda-beda ya, pasti beda-beda. Apalagi tanda tangan Bapak itu tidak ada. Tetapi mereka ahli di laboratorium forensik itu dia bisa mengetahui ini palsu atau tidak. Nah, ya oleh karena itu maka hukum pidana itu tidak bisa lepas dari ilmu hukum, ilmu pengetahuan yang lain, terutama ilmu sosial. Karena ini ilmu hukum kan berarti kita memerlukan ilmu sosial, alam ya. Makanya dulu di Fakultas Hukum ini, khususnya di Fakultas non eksak, diajarkan namanya ilmu alamiah dasar. Jadi kita masih belajar, zaman Bapak dulu ya, yang terakhir ini angkatan 2018, ya, dia masih belajar ilmu alamiah dasar ya. Ya, di situ kita masih belajar tentang planet, kita masih belajar tentang alam ya. Nah, ya, karena kan yang biasanya yang masuk hukum ini adalah yang waktu SMA itu IPS, padahal belum tentu ya. Bapak kan dulu IPA, masuk di hukum. Ya. IBD namanya, ilmu budaya diberi pengetahuan tentang ilmu sosial atau ISD, ilmu sosial dasar. Ya. Ya. Untuk bisa melihat bagaimana hubungan hukum pidana dengan kriminologi dan viktimologi. Kenapa kita pilih kriminologi dan viktimologi? Karena ini ilmu sosial yang lebih mendekatannya ya, di dalam kaitan dengan hukum pidana. Ya. Walaupun nanti kalau kalian nanti di semester di semester 6
nanti mengambil PK pidana, maka kalian akan ketemu dengan mata kuliah kriminologi. Tapi kalau kalian pidana, maka kalian tidak akan mendapatkan mata kuliah kriminologi dan viktimologi ini ya. Di sini Bapak sampaikan ya. Bapak sampaikan skill. Nah, maka kita lihat dulu tugas dari hukum pidana itu apa? Tugas hukum pidana itu adalah mempelajari hukum pidana yang berlaku pada suatu saat di suatu negara. Ini yang bisa disebut dengan hukum pidana positif. Apa hukum pidana positif kita saat ini? Itu adalah KUHP. Jadi ingat, ini kita belajar hukum pidana material. Tapi selain KUHP apa Pak? Undang di luar KUHP, tapi yang ada memuat ketentuan pidana. Misalnya Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang, ya. Nah, itu yang undang-undang, tapi yang ada tindak pidananya. Adakah Pak undang-undang yang tidak ada tindak pidananya? Ada. Undang-undang Jabatan Notaris itu tidak ada mengatur tentang tindak pidana di dalam undang-undang itu ya, tidak ada. Nah, undang-undang HAM tidak ada. Tapi kan kita mengenal ada namanya tindak pidana pelanggaran HAM, ya. Nah, itu bukan diatur di HAM, diatur di Undang-Undang Pengadilan HAM. Undang perkawinan itu juga tidak ada tindak pidana di perkawinan. Terus Pak, poligami misalnya tanpa izin dari istrinya, apakah itu tindak pidana dalam perkawinan? Tapi diaturnya di KUHP, ya, di KUHP, ya. Artinya bahwa hukum pidana itu dia hanya mengkaji pasal-pasal, tulisan-tulisan atau rumusan-rumusan yang ada di KUHP dan di luar KUHP, tapi yang ada juga mengatur tentang hukum pidananya. Misalnya di buku 1 bicara tentang asas, tentang ketentuan umum. Nah, dia berbicara tentang asas, apa itu legalitas, apa itu asas berlakunya hukum pidana menurut waktu, menurut tempat ya. Nanti setelah ini kita akan bicara tentang itu ya. Lalu kemudian bagaimana kalau orang melakukan tindak pidana tapi tidak selesai, ya. Misalnya pada saat ada pelaku pencurian sudah masuk ke rumah, kemudian setelah itu dia membuka lemari, kemudian kepergok sama yang punya rumah, lalu dia membeli. Nah, apakah itu dihukum? Nah, itu nama ada yang namanya percobaan, ya. Lalu bagaimana? Jadi percobaan. Berarti itu belum selesai. Lalu bagaimana Pak kalau misalnya ada orang yang dia tidak melakukan perbuatannya, ya. Dia tidak membuat, tapi kok dia bisa dihukum, ya. Nah, oh ternyata dialah yang menyuruh, dialah yang memerintahkan. Nah, dalam masyarakat biasanya disebut dengan aktor intelektual, ya. Ya. Bapak misalnya menyuruh X untuk membunuh Y misalnya. Bapak kasih upah. Nah, Bapak di rumah aja. Ternyata X membunuh Y. Nah, siapa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa Y? Ya si X, dengan cara ditusuk misalnya, dengan cara ditembak misalnya. Lalu kenapa Bapak dihukum? Nah, ini nanti ada yang disebut dengan penyertaan. Ada maling Pak, anak naik ke tangga, lalu kemudian ada tetangga dipinjami oleh tetangganya. Bisakah dia dihukum Pak? Bisa. Ya, ada pembantu rumah tangga memadahi lawan maling, kalau hendak mencuntan duit di situ, nah handakan ya di dalam bantal misalnya. Nah, lalu yang
Pembantu tadi bisa nggak dihukum? Bisa. Itu yang namanya pembantuan. Ya. Nah, terus Pak, kenapa orang yang dulu melakukan pencurian, lalu suka melakukan pencurian, hanya kok lebih dari 5 tahun Pak? Maka maksimal 5 tahun Pak. Nah, itu yang namanya ya. Nah, terus kayak Pak, ada orang melakukan pencurian dengan cara memukul, apakah dia bisa dikenakan penganiayaan dan pencurian Pak? Nah, itu namanya kita bicara tentang konsensus gabungan, ya. Lalu bagaimana Pak kalau ada pelaku dia mencuri, habis mencuri yang memperkosa yang punya rumah, setelah itu kemudian dibunuh. Nah, bagaimana Pak hukumannya? Nah, itu namanya juga gabungan atau konsensus. Ya. Oh, kenapa Pak kalau si A ini melakukan kejahatan kok hukumannya maksimal ringan? Ya, ancamannya ya. Kalau ancaman itu apa yang ada di pasal itu. Ya, misalnya seperti percobaan, maka hukumannya itu tidak boleh, maka hukum ancaman maksimal dikurangi sepertiga. Atau misalnya anak, kalau anak melakukan pencurian, maka hukumannya adalah 2,5 tahun. Kalau dewasa 5 tahun. Nah, berarti kan ada pengurangan setengah. Nah, ini semuanya nanti ada diatur di yang mata kuliah hukum pidana lanjut. Nah, hukum pidana bicara tentang itu. Bagaimana pencurian? Oh, seseorang itu bisa dikatakan pencurian apabila dia melakukan yang diambil apa Pak? Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Oh, dimaksud barang ini apa Pak? Ya barang bergerak dan berwujud. Oh, ternyata dalam perkembangannya bisa juga barang tidak berwujud. Misalnya gas, aliran listrik, kota data, pulsa. Nah, itu kan tidak nampak. Siapa yang bisa menyentuh? Pada saat ada mencuri, kawan kita lalu minjam HP, lalu diketiknya bintang 85, bintang nama nomor HP-nya, lalu di pagar dikirimnya. Aku tidak menyentuh duitnya, aku tidak menyentuh pulsa. Yang pulsa mana? Tidak bisa kita bawa ke muka pengadilan dalam bentuk wujudnya. Ya. Nah, hukum pidana bicara tentang itu, ya, hanya bicara tentang kata-kata yang ada di dalam rumusan, dalam konteks dogmatik. Ya. Jadi dalam konteks level S1 kita bicara hanya pencurian itu adalah mengambil, ya. Nah, kemudian hukum pidana itu dia terutama mempelajari asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku. Nah, seperti tadi yang Bapak utarakan, ada nanti asas legalitas, ada asas berlakunya hukum pidana, ya. Misalnya apa asas berlakunya hukum pidana? Salah satu asas itu adalah bahwa hukum pidana itu berlaku di wilayah Indonesia. Nah, itu ada namanya asas teritorial. Nanti ada asas teritorial, ada asas personalia, ada asas universal, ya. Nah, macam-macam ya. Nah, kalau misalnya ada pesawat Garuda, kemudian dia terbang di atas wilayah Singapura, lalu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh orang Thailand, lalu yang menjadi korbannya orang India, berarti situ ada 4 negara. Pertama, pesawatnya pesawat Garuda milik Indonesia, wilayah negara Singapura, pelakunya itu orang Thailand, korbannya itu orang India. Nah, lalu hukum mana yang berlaku? Nah, lalu di Indonesia itu adalah hukum Indonesia. Asasnya apa, Pak? Asas teritorial. Wilayah. Wilayah Indonesia itu mencakup laut, darat, udara. Laut itu nanti ada batasnya ya. 12 mil dari titik luar pantai, garis titik luar pantai.
Ya, 12 mil. Makanya Pulau Natuna itu kan punya Indonesia, ya. Karena garis luarnya itu adalah yang penarikannya itu mulai dari Aceh, ya, mulai dari Aceh kemudian ke Natuna lalu ke Kalimantan Barat, ya. Nah, lalu apalagi wilayah Indonesia itu selain darat, laut, udara, pesawat yang maskapainya Indonesia atau kapal yang benderanya bendera Indonesia. Jadi walaupun kejadiannya di atas Singapura, ya, maka selama itu dilakukan di pesawat maskapai Indonesia, maka itu masuk wilayah Indonesia sehingga berlaku hukum Indonesia. Nanti akan kita lebih dalam di minggu depan, ya. Nah, ini asas. Tadi asas percobaan, kemudian asas ada penyertaan, ya. Lalu kemudian ada juga asas tentang gugurnya hak menuntut, alasan-alasan gugurnya hak menuntut. Kemudian ada juga misalnya dasar pemberat pidana, kenapa orang ini hukumnya ancamannya kapan seseorang itu bisa diperberat, ya, kapan orang itu bisa diperingan. Nah, lalu ada orang yang melakukan kejahatan, tapi kok tidak dihukum. Nah, ini berkaitan dengan penghapus pidana, ya. Misalnya orang gila melakukan kejahatan tidak bisa dihukum. Polisi yang mengejar penjahat menembak, itu kan penganiayaan tidak bisa dihukum. Pegu tembak yang mengeksekusi terpidana mati, itu kan menghilangkan nyawa orang lain, tidak bisa dihukum. Kenapa? Ya nanti ada asasnya, yaitu dasar penghapus pidana. Nah, jadi hukum pidana dia bicara dalam konteks abstrak, dalam konteks normatif, ya, tidak dalam konteks praktis. Nah, kita lanjut. Lalu kita pengertian kriminologi, mari kita pahami dulu. Kriminologi itu terdiri dari dua kata, krimen dan logos. Itu ilmu yang pelajari tentang kejahatan. Ya, jadi kriminologi itu ilmu yang bicara tentang kejahatan. Tidak usah, langsung kita sini saja. Nah, ruang lingkup kriminologi itu ada tiga, ada sosiologi hukum, etiologi kriminal, dan penologi. Ya. Nah, sosiologi hukum itu apa? Itu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Jadi sosiologi hukum itu kajiannya adalah, sosiologi itu kan ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu tentang masyarakat, ya. Lalu dia objeknya adalah hukum. Nanti ada sosiologi hukum, ada sosiologi politik, ada sosiologi ekonomi, ya. Jadi tergantung. Ini yang dia kajinya adalah bagaimana perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Nah, sehingga apa? Dengan mempelajari sosiologi hukum yang bagian dari ruang lingkup kriminologi tadi, lalu kemudian ada sumbangan terhadap criminal justice system, yaitu sistem peradilan pidana. Lalu bagaimana? Lalu outputnya adalah melakukan perbaikan terhadap hak-hak terdakwa dan korban kejahatan. Ya, misalnya bahwa seorang wanita kalau diperkosa, ya, itu dia mempunyai hak restitusi. Hak restitusi itu adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Misalnya contoh, ya, teman kita yang kemarin menjadi korban dari pemerkosaan. Nah, teman kita tuh tidak punya hak untuk menuntut, ya, menuntut secara pidana, ya, ganti rugi terhadap pelaku. Karena tidak ada aturan. Nah, melihat dari perkembangan bagaimana kedudukan perempuan di suatu masyarakat, ya, apalagi masyarakat Banjar yang ada, ya, tidak Banjar aja kan banyak, ya, apalagi masyarakat Bugis, ya, yang ada istilah uang panai di Bugis kan kita uang jujuran. Nah, kalau kada bujang lagi kira-kira kayak apa? Bisa lah mandak harga tinggi, ya. Dalam tanda kutip, ya, kita bukan perdagangan, tapi kan budaya kita seperti itu. Nah, belum lagi rasa malu, ya. Nah, karena ini tidak diatur, lalu kemudian hasil penelitian sosiologi
Ya. Wanita yang menjadi korban itu juga harus direhabilitasi. Lalu, kalau wanita itu menjadi korban hamil, bolehkah diaborsi? Kajian-kajiannya sosiologi hukum tadi. Nah, lalu kemudian adalah, nah, jadi ada misalnya ada hasil penelitian bahwa wanita yang korban pemerkosaan kemudian dia hamil, ini akan mengganggu kejiwaannya, akan mempengaruhinya. Lagi kalau misalnya dia masih SMA misalnya. Kalau dia aborsi, berarti dia melakukan pengguguran. Nah, lalu kemudian berdasarkan ini, lalu ada hukum pidana yang membolehkan pengaturan tentang wanita korban pemerkosaan boleh menggugurkan dengan apa? Dengan syarat dan tata cara yang telah diatur. Nah, ini ada di Undang-Undang Kesehatan dan PP Reproduksi Kesehatan. Jadi, aborsi itu kejahatan, ya. Tapi ada dua yang boleh melakukan aborsi. Artinya, aborsi kejahatan itu disebut dengan abortus provocatus criminalis. Nah, lalu ada dua, abortus provocatus medicalis. Nah, medicalisnya apa? Misalnya, menurut ilmu kedokteran bahwa kalau kandungan ibu ini dilanjutkan, maka akan membahayakan nyawa ibunya. Nah, kalau pengetahuan kedokteran, maka apa pilihannya? Pilihannya adalah mempertahankan kehidupan sang ibu yang sudah nyata dibandingkan misalnya meneruskan, nah, habis deh Bapak. Ya, diteruskan punya meneruskan anaknya. Ya, jadi ini ya, jadi perkembangan ini yang disebut dengan kontribusi sosiologi hukum dalam hal untuk dalam hukum pidana. Nah, etologi kriminal ini usaha-usaha untuk mencari faktor kejahatan, sebab kejahatan. Lalu nanti akan melahirkan apa yang disebut dengan kriminalisasi. Jadi kalau ini dalam konteks kriminologi, lalu hasil ini setelah kita mengetahui sebab-sebab kejahatan, lalu kemudian bisalah melahirkan namanya kriminalisasi. Kriminalisasi ini kejahatan sekarang menjadi kejahatan. Misalnya kumpul kebo. Kumpul kebo itu bukan kejahatan sekarang. Tapi di dalam rancangan KUHP akan datang, itu dikatakan kejahatan. Nah, ini adalah hasil dari kajian kriminologi yang kemudian diambil oleh hukum pidana dalam bentuk kriminalisasi atau dekriminalisasi misalnya. Ya, di dalam KUHP itu ada hal yang menghukum orang yang mempertontonkan, mempertunjukkan alat mencegah kehamilan. Kalau kita lihat kan di Alfamart ada jual kondom, di apotek ada jual pil KB. Nah, ini kan mempertontonkan atau menawarkan alat mencegah kehamilan. Nah, tapi karena ini perkembangan ada program KB, maka perlu tidak dilakukan dekriminalisasi, artinya kita hapuslah, itu bukan kejahatan lagi, ya. Nah, ini kontribusinya. Nah, kemudian penologi ini berkaitan dengan sanksi, ya. Ya, kaitan dengan sanksi. Misalnya, apakah sanksi sudah bisa membuat efektif? Oh, ternyata tidak. Seorang pengguna narkoba yang kemudian dihukum penjara bukan membuat dia ini insaf, bukan membuat dia ini sehat, di dalam penjara lebih enak menggunakan sabu lagi, ya, karena dijagakan dan ketemu sama bandar lagi, ya. Nah, sehingga menurut kriminologi, ya, bahwa penelitian terhadap jenis hukuman itu perlu. Nah, lalu kemudian ada yang namanya pidana kerja sosial. Nah, pidana kerja sosial itu misalnya Bapak dihukum kerja secara sosial, misalnya menjadi SMK di jurusan IT. Nah, jadi Bapak disuruh mengajar selama 2 tahun misalnya, tanpa gaji. Ya lebih enak seperti itu kan daripada Bapak di dalam penjara, ya. Nah, ini yang disebut dengan pidana kerja sosial. Nah, ini yang belum ada di KUHP. Nah, ini hasil kajian kriminologi kemudian bisa diakomodir ya oleh KUHP.
KUHP ini rancangan KUHP ini berarti hukum pidananya ya. Nah, lalu kita lanjut tentang korban. Nah, kalau viktimologi itu adalah ilmu tentang korban. Berbicara tentang korban, kenapa lalu orang itu menjadi korban ya, akibat-akibat penimbulan korban ya, yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kejahatan sosial. Kenapa kita bisa menjadi korban ya? Misalnya kalau kita lihat ya, korban ini kan bukan kata yang pertama. Dulu Bapak lupa tahun berapa itu di Matapura itu juga terjadi arisan online. Di Tanah Laut terjadi. Ini terjadi lagi. Di Banjarmasin sebelum yang RA ini itu terjadi. Kenapa? Karena kita sendiri yang korban ini yang kemudian karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih dengan cara yang cepat, lalu kita mau. Nah, contoh lain misalnya, ya, pada saat kita pakai sepeda motor, gunakan situ. Lalu ditanya, kenapa didiamkan? Tidak apa-apa. Tawakal Allah, biar Allah nanti yang menjaga katanya. Nah, ini terlalu tinggi ilmunya kan ya. Kita lupa misalnya mencabut kunci kontak. Ada orang jalan lagi pusing, ditagih pinjam. Lewat terlihat kunci kontak sama kendaraannya ada. Timbullah niatnya untuk mencuri. Padahal dia tidak ada, mulai dari rumah dia tidak ada niat mencuri. Tetapi karena keadaan dari orang yang meninggal kunci kontak tadi, kemudian menimbulkan orang untuk makanya kata Bang Nafi kan kejahatan itu timbul karena NK, niat dan kesempatan. Nah, niat dari pelaku, kesempatan dari korban, ya. Nah, ya, nah itu. Nah, itu ada viktimologi. Nah, lalu apa manfaatnya bagi kepolisian? Sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Ya, jadi setelah kita mengetahui bahwa pinjol, bahwa ojek online ini berbahaya, lalu kemudian polisi siber itu harus lebih gencar lagi untuk menelusuri dunia maya. Kalau ada tawaran-tawaran yang bersifat arisan online, maka polisi siber tadi ya ini bisa dia kemudian menegurnya, ya, menegur ya, atau memperingatkan, atau ada polisi memperingatkan bahwa Anda jangan tertipu dengan arisan online ini. Nah, kalau yang gencar dilakukan oleh polisi ini kan hoax ya, maka apa? Di-sharing dulu baru jangan langsung di-share lalu dibaca, jangan ya. Baca dulu kemudian baru di-share. Nah, dalam arti baca ini di-sharing. Ini untuk dibagikan atau tidak ya. Nah, kalau bagi kejaksaan, kedudukan korban itu bisa mempengaruhi besar tingginya tuntutan. Kalau yang seperti tadi, yang kehilangan sepeda motor karena dia lupa mencabut kontaknya, maka biasanya itu ancamannya lebih ringan. Kenapa? Karena dalam arti gara-gara ikam juga korban nenek, lalu orang nenek mengambil, walaupun kita tidak bisa menyalah, artinya kita tidak bisa juga membenarkan pelaku tidak. Tetapi keterlibatan atau orang melakukan kejahatan tidak terlepas dari peranan korban tadi karena lalai, ya. Nah, saya tadi. Nah, kalau bagi hakim ini nanti sama ya berkaitan dengan besarnya hukuman. Ya. Jadi hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban. Ya, nah, misalnya seperti arisan online ini ya, binomo kah? Nah, itu pasti hukumannya pasti itu berat ya, karena melihat kepada keberadaan korban ya. Nah, dengan demikian maka di dalam hukum pidana itu yang menjadi objek kajiannya adalah hukum pidana positif ya. KUHP dalam luar KUHP, kalau kriminologi itu adalah kejahatan, jahat dan reaksi masyarakat ya. Kejahatan itu misalnya kriminologi itu kenapa terjadi penyalahgunaan narkoba? Nah, itu namanya mengkaji dari segi kejahatan. Kenapa prostitusi itu terjadi di Kota Banjarmasin?
Nah, kalau penjahat, kajiannya adalah kenapa orang melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi kita melihat kepada subjeknya, pelakunya. Kalau kejahatan tadi kita melihat kepada perbuatannya. Kenapa korupsi itu ada? Nah, itu kejahatan. Tapi kalau penjahat, kenapa orang melakukan korupsi? Nah, itu penjahat. Dan reaksi masyarakat itu, sikap masyarakat itu akan mempengaruhi terhadap eksisnya kejahatan. Bapak ambil contoh, pada saat Bapak jadi pengawas ujian, lalu Bapak melihat Indi membuka kerepean, lalu Bapak diamkan. Nah, kita anggap menyonteknya kejahatan ya, Bapak diamkan. Lalu kemudian Salwah yang ada di sebelah Indi, ini punya kerepean, tapi takut membuka. Karena Bapak lihat Indi membuka kerepean, lalu Bapak biarkan. Nah, kira-kira Salwah niatnya membuka atau tidak nanti? Ya pasti membuka kan, karena sudah mulai pada cuma mencari kesempatan. Karena Bapak itu membiarkan, lalu selalu membuka. Nah, kemudian nanti ada di sebelahnya lagi Raisa, lalu dia yang tidak ada sama sekali membuka, tapi karena dia membawa buku, lalu kemudian karena soalnya sulit, dia membuka. Nah, artinya apa? Perbuatan mahasiswa menyontek tadi eksis atau terjadi karena adanya pembiaran dari Bapak. Ya. Nah, ini yang disebut dengan reaksi masyarakat. Masyarakat itu dalam arti luas ya. Coba kita bandingkan bagaimana reaksi masyarakat di kampung terhadap pelaku jambret dengan koruptor. Jambret langsung dipukuli, tapi kalau koruptor masih di salaman nih, masih disalimi ya. Nah, bagaimana reaksi masyarakat terhadap orang yang menjual narkoba? Biasanya kita cuek, kita diam aja, oh nggak usah lah mengalih urusan. Itu yang membuat kemudian kejahatan narkoba itu tetap eksis. Siapa sih polisi yang tidak tahu kalau di HBI itu ya itu sarang peredaran narkoba, tapi lalu kemudian tetap eksis. Ya, nah kalau viktimologi itu adalah kajian objeknya korban, dia melihat kepada korban. Ya, nah kalau ilmu hukum pidana tujuannya agar aparat penegak hukum dapat menerapkan adil dan tepat. Ya, artinya dia sesuai aja dengan rumusan norma tadi. Nah, kalau kriminologi untuk memahami sebab-sebab, kalau viktimologi untuk memahami kedudukan korban dan hak-haknya. Oke, sampai di sini ya. Nah, habis total. Oke ya, sebelum Bapak tutup ya. Kalau ada pertanyaan minggu depan ya dicatat dulu ya. Bapak tidak bisa membuka pertanyaan karena Bapak memang sudah mau habis peringatan terakhir ini ya. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa memberikan waktu yang lebih banyak dan menjelaskan lebih banyak ya. Ya. Bapak betul-betul lupa ya membawanya. Ya, oke kalau gitu terima kasih ya. Bapak mohon maaf, minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak.